Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atori, bertugas di SMP Negeri 2 Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG Daljab 1 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran atau uji kinerja praktek. Untuk selanjutnya silahkan kita saksikan bersama videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum belajar, kalian sudah siap? Siap. Nah, supaya semangat sebelumnya, mari ada dia yang sudah biasa dilaksanakan kita, yaitu tanggung jawab. SMP Negeri 2 Bojong Picung. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sebelum mulai, Bapak mau mengabsen dulu. Adik semuanya? Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dalam belajar ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM ya untuk hari ini, silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih kompaknya kelas ini. Ya, sekarang Bapak akan menyampaikan judulnya hari ini pembelajaran PAI, yaitu iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini tentu saja kita tahu. Ada yang tahu nggak ini? Malaikat itu ada yang berapa ya jumlahnya? Yang perlu atau wajib kita ketahui? Ada yang tahu nggak? Ada siapa ini namanya? Ayo. Yang 10 itu bagus, tepuk tangan dulu lah. Berikan aplaus. Ada yang tahu nggak yang 10 itu ada siapa satu saja namanya dengan nama, kemudian tugasnya? Malaikat Jibril. Tugasnya? Iya, diberikan wahyu. Ya. Itulah yang kita akan pelajari hari ini. Dengan mengetahui rukun iman yang 6, ya, terutama salah satunya adalah iman kepada malaikat, maka perilaku kita akan terjaga dari apa? Dari perbuatan dosa. Dan perilaku kita akan terjaga dari semangat terus pantang menyerah dalam belajar, terutama ya. Insya Allah dengan beriman kepada malaikat-malaikat lainnya, kita akan perilaku kita akan baik, termasuk mudah-mudahan kita semua termasuk soleh dan solehah. Amin. Ya Allah, amin. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini pembelajaran kita tentang iman kepada malaikat ini ya, yang harus dicapai itu yaitu profil pelajar Pancasila. Kalian itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya berakhlak mulia. Jadi iman dengan pelaksanaan iman, konsekuensi iman, contoh-contoh iman, dan perilaku yang kita harus pegang teguh teladannya, yaitu ujungnya berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kamu harus mencerminkan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini ada dua keteladanan. Jadi kita itu kalau di sekolah misalnya
karena perilakunya baik, otomatis yang lain menjadi teladan, mencontoh ke kita. Betul tidak? Ya, betul tidak? Kemudian tawazun, berimbang, bahwa kita itu hidup di alam dunia ini tidak hanya saja mengejar hal duniawi, ya, kesenangan saja yang diambil oleh kita, tetapi harus seimbang dengan ibadah kita. Dengan ibadah kita, apanya ibadahnya? Termasuk belajar juga, jangan terus saja belajar, tapi tidak istirahat, ada istirahatnya. Jangan terus main game, ya, main tiktokan misalnya, main segala macam ya di HP itu sampai lupa. Berarti kamu tidak tawazun, berimbang. Harus berimbang hidup ini supaya di dalam doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di alam dunia ini kita bahagia, setelah meninggal kita masuk surga. Kan seimbang, ya. Ya. Kemudian iktidal, artinya dimanapun, kapanpun tetap kamu lurus, tetap semangat, tetap tidak tergoyahkan. Mau ada badai apapun, tetap kamu melaksanakan tugas sebagai manusia. Artinya berakhlak mulia. Itu saja sebenarnya. Lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya, selain tujuan Profil Pancasila, kemudian penghormatan yang alamin, ada tujuan pembelajaran yang harus dikuasai pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Contoh perilakunya seperti apa tadi? Contoh perilakunya ada yang bisa nggak? Contoh perilakunya seperti berkata itu jujur, tidak menyakiti orang lain, karena di diri kita ada malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Nah, itu bagus ya, bukan untuk menjawab. Selanjutnya tujuan yang keduanya dapat menunjukkan contoh perilaku yang berkaitan dengan tugas malaikat, berkaitan dengan tugasnya sekarang. Ya, yang pertama nih, contoh perilaku yang berkaitan dengan tugas. Ya, kalau misalnya ada yang tahu malaikat yang pertama ini siapa? Malaikat Jibril. Tugasnya apa? Memberikan wahyu. Artinya perilaku yang harus kita teladani apa? Ayo. Tentang wahyu itu kan tentang ilmu. Artinya apa? Artinya kita wajib menuntut ilmu dengan semangat tanpa kendor. Dengan semangat terus banyak tuh. Peserta ini dapat menciptakan infografis mengenai tugas, nama-namanya, kemudian manfaatnya seperti tadi. Dengan beriman kepada malaikat Jibril, kita akan semangat mencari ilmu. Dengan kita beriman kepada malaikat Mikail, apa Mikail itu tugasnya? Siapa yang tahu? Memberi rezeki. Siapa namanya? Iya, tangan dulu. Memberi rezeki. Perilaku contoh yang harus kita teladani apa? Dari malaikat memberi rezeki. Kan kamu suka makan, minum. Ini contohnya mana? Bawa minum air bersih bagus ini. Nah, ini berarti kamu mencerminkan kepada malaikat Mikail apa? Ada yang tahu nggak? Dengan mengucapkan syukur dan sebelumnya membaca Bismillah, itu cirinya. Nah, nanti seperti itu membuat infografis itu manfaat untuk diri kita apa sih? Ya, mengetahui tentang iman kepada malaikat dan praktek pelaksanaannya dibuktikan dalam nanti infografis. Baik, itulah yang tujuan harus dicapai pada hari ini. Yang sekalian, apa saja kira-kira implementasi atau penerapan iman kepada malaikat itu? Ada yang tahu? Penerapannya tentang iman kepada malaikat. Kalau belum tahu, ya, mari kita lihat ini PowerPoint yang akan membahas tentang hal itu, ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau mengutarakan tentang
bukti bahwa kita itu iman kepada malaikat, perilakunya. Ada enggak dari kalian yang bisa? Coba. Ya, siapa namanya? Raffi, silakan bagaimana? Saya bisa semangat dalam belajar dan jujur. Bisa semangat dalam belajar dan jujur karena beriman kepada siapa? Malaikat. Malaikat. Bagus. Boleh. Kemudian dari perempuannya pasti ada nih, saya yakin ini. Siapa? Tunggu kanan yang bisa ya, mencerminkan perilaku beriman bahwa kita itu beriman kepada malaikat. Saya juga, Pak. Ya, silakan. Saya merasa takut untuk membuat kesalahan karena saya merasa disadari oleh malaikat Raqib dan Atid. Karena selalu merasa diawasi ya, malaikat Raqib dan Atid. Iya, tepuk tangan, bagus. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi dua orang menjawab dengan baik, mari kita kupas tuntas ya tentang iman kepada malaikat itu. Ada dilihat di depan di PPT atau PowerPoint. Kamu bisa lihat ya di sini ya. Ya, bisa lihat di sini. Nah, beriman kepada malaikat yaitu artinya percaya ya menurut bahasa. Kemudian iman kepada malaikat adalah menurut istilah ini percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar adanya. Kemudian keberadaan malaikat beserta malaikat maksudnya bukan bersifat gaib. Artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat dengan batiniah kita. Ya, kemudian selanjutnya ini dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa membaca ya? Bisa? Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dibaca oleh kita kan? Nah ini nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada yang pertama malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki, menurunkan hujan, termasuk cuaca, angin dan sebagainya. Panas dan dingin ini malaikat Mikail ya. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Kemudian malaikat Israfil, nah ini yang paling ditakuti, bertugas untuk mencabut seluruh makhluk, bukan manusia saja, seluruh makhluk yang bernyawa. Kemudian malaikat Raqib diantaranya bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Kemana pun dia ikut, amal itu banyak sekali. Setiap orang ada dua malaikat yang mencatat kita. Lanjut. Sifat malaikat. Nah ini yang kita harus teladani ini. Sifat malaikat itu tidak pernah sombongkan dirinya, menyombongkan, tidak pernah malaikat itu. Kalau kita selalu sombong kan ada ya bagian kecil sombong. Yang kedua selalu taat kepada Allah, taat dimanapun, tidak pernah membantah perintah Allah. Kata Allah hancurkan. Kata Allah manusia itu matikan, mati seketika. Itu malaikat. Dan tidak pernah durhaka, tidak pernah dia itu durhaka, artinya menolak perintah Allah. Selalu bertasbih. Karena banyak itu, mulai itu banyak sekali jumlahnya. Ada yang bertasbih mulai diciptakan sampai sekarang. Ada yang bersujud sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Tidak makan dan tidak minum. Nah ini beda dengan kita. Kalau kita sedikit lapar, sedikit minum, sedikit lapar, terus saja. Kalau malaikat tidak pernah makan dan minum, hidupnya apa? Dengan bertasbih. Kalau lapar dia bertasbih. Kenyang, kuat. Kemudian tidak berjenis kelamin, tidak seperti kita berjenis kelamin. Selanjutnya hikmah beriman kepada malaikat. Ya, kita dilihat itu sudah jelas. Ya. Kemudian lanjut lagi. Sekalian lanjutkan lagi perbedaan malaikat, jin dan manusia. Sudah kelihatan kan? Malaikat, jin dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, kita beda. Jin dari apa?
Manusia. Kemudian makhluk malaikat itu contohnya makhluk gaib. Jin makhluk gaib juga. Kalau manusia, ini contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sudah jelas? Ini ya, jelas? Ya. Lanjut lagi. Nah, ini videonya ya. Videonya yang harus kamu pahami tentang sifat-sifat malaikat yang tadi. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW. Mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat. Ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Al-Hujjah.com. Jelas? Kalian paham setelah melihat video tadi? Apa yang maksudnya supaya kita itu mengimani, memahami sifat malaikat, perilaku malaikat, dimanapun ternyata ada malaikat. Ya, dimanapun terhadap diri kita pun ternyata kemanapun ada malaikat. Kejaban malaikat ikut, lagi tidur malaikat tidak pernah tidur mengawasi kita. Jadi segala dan seluruh kegiatan kita itu diawasi oleh para malaikat. Gitu ya. Setelah melihat video ini, kalian akan dibentuk ya jadi 4 kelompok. Siap ya? Akan membuat yang tadi jelaskan, yaitu membuat infografis tentang nama malaikat, kemudian tugas malaikat, kemudian manfaatnya untuk kita itu apa? Malaikat-malaikat yang 10 itu. Coba lihat videonya di sini. Untuk menyusunnya boleh di Canva, ya. Ini, coba lihat. Pertama, saya juga jelaskan apa dan membuat aplikasi ini biasa ataupun Excel. Aplikasi software yang bisa diakses secara online. Jika menjauh dari tidak ada, kalian bisa langsung dipakai. Lalu bisa pilih salah satu yang berkaitan sesuai. Sekarang kita buat 4 kelompok, siap? Ya, baik, terima kasih. Ya, mulai ya. Bikin 4 kelompok untuk membuat infografis. Dan tadi telah disampaikan bagaimana caranya. Silakan didiskusikan ya. Judulnya apa? Mau infografisnya seperti apa bentuknya? Silakan. Kamu bisa cari di buku atau di internet. Boleh? Siap? Paham semuanya? Iya, terima kasih. Ya, silakan kalian kerjakan yang telah disepakati masing-masing kelompok. Judulnya apa, infografisnya apa, silakan digambar ya. Silakan digambar. Masing-masing kelompok boleh berbeda atau boleh menggambar di HP ya, pakai aplikasi kampanye di HP boleh. Nanti kita tampilkan di PowerPoint boleh. Terakhir silakan, paham ya? Ya, terima kasih. Nah, lama-lama prosesnya kamari impasian gambar-gambar boleh. Bentar ukur ya. Ya, silakan. Iya. Ya. Pakai ini, pakai gambar kertas. Ini Kak, buat Kak. buat boleh ya Pak? Ya,
Tapi saya minta di sini satu orang lagi menggambar untuk diupload tentunya. Mikail. Apa Mikail itu? Menurunkan hujan misalnya. Apa manfaat untuk kitanya? Mendapat kemudian bersuh sebelum makan mendapat dulu doa seperti ini bisa. Iya. Udah pengen ngegambar dong, gimana? Kalian sudah dari mana, Kak? Coba harus ada produknya. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Ada yang kesulitan? Bagus, terus dikerjakan ya. Terus terima kasih nih. Aktif seluruhnya. Silakan. Nanti setelah ini kita akan presentasi gitu kan ya. Presentasi dan menjelaskan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita diskusi dan selesai, ini ada yang sudah di depan untuk mempresentasikan ya. Silakan kelompok putih kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil infografisnya tentang 10 malaikat dan tugas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Lutfi, Saya Asep dan saya Abi. dan saya di sini akan mempresentasikan 10 malaikat beserta tugasnya. Nomor 1, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup sangkala, Israel mencabut nyawa, Munkar menyoal ahli kubur, Nakir menyoal ahli kubur. Rakib mencatat amal kebaikan, Adil mencatat amal keburukan, Maik menjaga neraka, Iban dan menjaga surga. Ya, tepuk tangan bagus. Kemudian silakan ada yang menanggapi dari hasil infografis yang sudah selesai dibuat dari kelompok ini 1. Ada yang menanggapi, silakan. Saya Pak, saya dari kelompok 3 mau menanggapi kelompok 1. Ya, silakan. Silakan. Saya mau menanggapi karena di situ tidak mencantumkan manfaatnya. Baik, dari kelompok 3 bertanya, tepuk tangan dulu nih. Ada bagus. Bertanya tentang tidak dicantumkan manfaatnya untuk kita. Ya, seharusnya mungkin lebih lengkapnya tugasnya itu mencantumkan dengan manfaatnya untuk kita. Ya, seperti itu. Silakan. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akan perbaiki yang tidak ada di dalam poster ini. Terima kasih. Ya.
Anak-anakku sekalian, baik, terima kasih kalian sudah bagus melaksanakan diskusi, bahkan langsung mempresentasikannya ke depan dengan baik. Bapak akan memberikan apresiasi yang cukup bagus buat kalian. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk refleksinya ya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian diskusi, presentasi, mungkin saya mau melihat kemampuan kalian ya. Apakah dari pembelajaran ini ada yang bisa menjawab nih dari pertanyaan ini nih? Manfaat iman kepada malaikat raqib itu apa? Raqib adil. Ya, ada yang perlu dijawab ini? Ya, perlu ya jawab ya. Manfaatnya apa kalau kita beriman kepada malaikat yang bernama Raqib Atid alaihissalam? Manfaatnya apa? Selalu hati-hati dalam melakukan tindakan. Ya, bagus, terima kasih. Selalu hati-hati dalam tindakan. Dari laki-lakinya ada nggak? Kalau kita beriman kepada malaikat Jabaniyah atau malaikat penjaga neraka, siapa tuh namanya? Silakan Faiz menjawab. Ya, baik. Takut berbuat dosa. Karena kalau kita dosa, Masuk neraka. iya, jawabannya bagus. Ya. Baik, kita lanjutkan ke refleksi ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, Kebala sekarang berakhir. Sebelum kita akhiri, kita mengadakan refleksi. Coba yang sebelah sana tolong perhatikan. Bagaimana pembelajaran tentang iman kepada malaikat pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau sudah paham seluruhnya belum? Sudah paham. Baik, akan melaksanakan, diamalkan tidak? Diamalkan. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan melaksanakan tes formatif. Untuk itu sebaiknya mari kita tutup saja pembelajaran pada hari ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.